hal ini juga saya mau minta Dokter Sita. Ini Dokter Sita di Rumah Sakit Premier Bintaro begitu ya. Ada layanan Heart Center. Terus kemudian juga salah satu rumah sakit yang sudah menerapkan teknologi non-invasif vascular analyzer atau NIVA, betul kalau salah tolong koreksi. Bagaimana kemudian apa yang diuntungkan dari hal tersebut di Rumah Sakit Premier Bintaro untuk penanganan pasien jantung? Silakan Dokter Sita. Ya, terima kasih. Jadi nanti supaya mungkin lebih bisa punya benang merah dari apa yang disampaikan Dr. Fadil, kemudian dari Kemenkes sendiri ya dok ya. Jadi sebetulnya kita itu punya diskrepansi yang sebegitu lebarnya antara pelayanan-pelayanan terkait jantung di kota besar. Kita bilang kota besar itu seperti Surabaya, Jabodetabek, kemudian di Pulau Jawa sendiri, kemudian di luar Jawa. Di luar Jawa, Indonesia Barat, kemudian Indonesia Timur. Diskrepansinya sangat besar sekali. Memang kalau memang kita bicara dengan rumah sakit tipe B swasta misalkan, di mana kita juga punya eagerness untuk mengembangkan heart team yang tadi Mas sampaikan itu, kita memang berusaha untuk memberikan pelayanan yang paripurna seperti yang tadi Dr. Bono sampaikan, untuk minimally invasive surgery, kemudian pemasangan ring atau PCI dengan alat-alat khusus seperti rotablator, seperti itu yang memang mungkin secara generasi teknologi itu mungkin baru berkembang dekade terakhir, dengan pelayanan-pelayanan yang notabene di rumah sakit tipe C misalkan, rumah sakit pemerintah tipe C, atau misalkan rumah sakit jejaring yang memang di luar Jawa. Di situ kita tuh berhadapan dengan dua hal sebetulnya. Kalau di kota besar kita berhadapan dengan advancing teknologi yang juga punya konsekuensi advancing cost. Kita punya kapabilitas itu memang di rumah sakit seperti rumah sakit Premier Bintaro, Rumah Sakit Hermina Kemayoran, atau rumah sakit swasta yang lain, kita akan berusaha untuk pasien itu secepat mungkin ditangani, seminimal mungkin rasa nyeri dan luka yang dilakukan. Itulah yang kita kembangkan. Kita punya kapabilitas itu. Keuntungannya tentu saja recovery lebih cepat. Kemudian kesakitan, morbiditas, komplikasi juga akan sangat lebih ditekan. Pasien-pasien yang usia lanjut dengan resiko tinggi pun lebih pendek durasi operasi, durasi tindakannya. Lesi-lesi yang keras-keras pun bisa ditembus dengan bor misalkan, seperti alat-alat seperti rotablator. Itu kita punya kapabilitasnya. Tapi jangan dilupakan bahwa sebetulnya kapabilitas itu adalah kapabilitas end stage. Kapabilitas yang memang kita tawarkan pada pasien-pasien di mana harus ada support system berupa funding atau misalkan insurance misalkan gitu, atau daya jangkau, daya beli masyarakat. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebetulnya ada hal-hal lain yang kita tawarkan yang lebih sederhana, tidak selalu akan high cost, probably it's not low cost juga, tapi mungkin moderate cost, tapi lebih bisa dijangkau. Karena dalam masa seperti sekarang ini, kita bukan hanya the highest technology that we can offer itu yang paling baik, enggak. Akan ada opsi yang lebih luas yang kita harus tawarkan supaya mereka-mereka yang butuh akses untuk penanganan penyakit terkait jantung itu bisa menjangkau. Nggak melulu hanya orang-orang yang mampu membeli yang bisa menjangkau pelayanan kesehatan tersebut. Jadi kalau bicara dengan pelayanan di rumah sakit tempat saya bekerja, memang kita berusaha untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal, bukan maksimal dalam arti kata yang paling high tech deh, yang paling advance teknologinya, tapi yang memang tepat guna dan tepat sasaran dengan apa yang memang dikeluhkan pasien. Karena seperti yang kita tahu, spektrum penyakit jantung sendiri itu tidak melulu semuanya end stage. Kita akan bisa temukan seperti yang tadi disampaikan Dr. Bono, makin muda usianya. Prevensinya akan seperti apa? Screening kemudian edukasi kami untuk memperbaiki lifestyle itu akan seperti apa? Dan itu jelas akan lebih murah, akan lebih senang mungkin dari Kemenkes untuk ngelihat bahwa oke, prevensinya jalan nih gitu. Screening untuk tensi akan lebih bagus dilakukan misalkan kalau kita punya kader-kader seperti di Posyandu misalkan.
Untuk grup-grup lansia itu digerakkan misalkan seperti itu. Itu sangat cost efektif sebetulnya kalau kita ngomong community base. Tapi kalau kita cuma ngomong central base, kok yang kita layani, masyarakat yang kita layani itu secara jumlah akan lebih sedikit. Sehingga kalau kita mau bilang kita punya kapabilitas, iya. Tapi setiap rumah sakit, even swasta, vertikal maupun rumah sakit pemerintah punya tanggung jawab yang sama dalam setiap spektrum penyakit yang diderita pasien. Mau dia hipertensi awal ataupun dia penyakit jantung koronal multivessel yang sampai benar-benar nggak bisa bangun dari tempat tidur atau ke kamar mandi tanpa sesek misalkan gitu. Di setiap stage atau di setiap fase penyakit tersebut kita harus bisa masuk gitu. Itu tanggung jawab kami kardiolog mungkin dari PPPRKI juga bersama dengan Kemenkes untuk memberikan layanan kesehatan jantung paripurna secara komunitas gitu Mas. Kalau pasien-pasien yang datang ke rumah sakit Premier Bintaro ini levelnya sudah sampai mana? Ini untuk mengetahui bahwa apakah literasi masyarakat yang sudah menjadi pasien jantung ini sudah cukup begitu sehingga tidak telat penanganannya, Dokter Sita? Ya, jadi kalau literasi itu memang sangat erat kaitannya dengan, mohon maaf, dengan sosial ekonomi status, ya. Awareness, kesadaran gitu. Jadi istilah kata itu kalau perut udah kenyang duluan, pikiran yang lain-lain dia baru mikirin kesehatan. Kadang-kadang ada orang yang bolak-balik dikerokin, masuk angin duduk dan segala macam karena dia masih harus ngirim barang misalkan. Dia misalkan kurir gitu kan. Dia tetap akan tahan-tahanin gitu. Jadi sebetulnya literasi itu adalah pada saat basic needs itu sudah terpenuhi. Ya, sehingga kalau di Bintaro, di Premier Bintaro sendiri, terus terang memang kami tinggal di kompleks pemukiman, kami berada di kompleks pemukiman yang padat penduduk dengan sosial ekonomi yang cukup beragam, tapi menengah ke atas sehingga literasinya cukup oke. Namun mereka kadang-kadang juga baru kita amati bahwa shifting atau pergeseran usianya menjadi semakin muda. Karena walaupun perspektif masyarakat itu terkait penyakit jantung itu lebih banyak mempersepsikan ke penyakit jantung koroner, ternyata ada keluhan-keluhan lain seperti gangguan irama jantung, penyakit jantung rematik terkait infeksi yang diderita bahkan sejak usia SD SMP, penyakit jantung infeksi, dan pada akhirnya penyakit terkait jantung katup yang non koroner yang juga itu juga akan sangat-sangat memiliki beban biaya yang lebih tinggi dan itu ternyata memang semakin banyak. Jadi kalau misalkan dikatakan ada pergeseran usia untuk menderita penyakit jantung karena itu adalah general age yang kita bicarakan, tidak hanya di populasi penyakit jantung koroner. Tapi di sisi lain itu membanggakan karena berarti literasi orang-orang masyarakat kita terkait penyakit jantung sudah lebih bisa aware di usia-usia yang lebih muda gitu Mas. Baik, terima kasih Dok. Tepuk tangan dulu untuk narasumber saya semuanya, Bapak Ibu. Saya akan